Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama saya di channel HD Studio 16. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membahas materi makanan awetan dari bahan hewani untuk mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan SMA kelas 10 di semester 2. Apa saja sih yang akan dibahas pada materi kali ini? Yang pertama, pengertian pengolahan makanan awetan dari bahan pangan hewani. Yang kedua, jenis pengolahan makanan awetan dari bahan pangan hewani. Yang ketiga, sistem pengolahan dan pengemasan makanan awetan dari bahan pangan hewani. Dan yang terakhir, perencanaan pengolahan makanan awetan dari bahan pangan hewani. Kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian pengolahan makanan awetan dari bahan pangan hewani. Proses pengolahan dan pengawetan adalah suatu cara untuk menjadikan hasil peternakan yang awalnya bersifat mudah rusak menjadi produk makanan atau pangan yang lebih awet dengan sebisa mungkin tetap mempertahankan sifat fisik, baik itu teksturnya ataupun warnanya, juga zat gizinya. Pengawetan pangan tujuan utamanya adalah untuk memperpanjang masa simpan. Jadi, maksudnya memperpanjang masa simpan di sini artinya biar bisa dimakan di kemudian hari juga disimpan dengan waktu yang cukup lama. Selanjutnya, jenis makanan awetan hewani. Ini merupakan salah satu contoh dari sekian banyaknya jenis makanan atau jenis makanan pengolahan awetan dari bahan hewani. Yang pertama di sini ada udang ebi. Nah, udang ebi merupakan udang ukuran kecil yang diolah kering dengan tekstur yang sangat renyah. Udang ebi juga salah satu makanan pengolahan awetan hewani yang berbahan baku udang yang diolah dengan cara dikeringkan. Yang kedua, sosis. Jadi sosis merupakan salah satu jenis pengolahan makanan awetan hewani yang terbuat atau bahan bakunya bisa dari daging ayam ataupun daging sapi. Dengan proses pengolahannya yang digiling halus, dicampur dengan bahan lainnya. Sosis juga bisa bertahan untuk beberapa hari atau beberapa minggu tergantung dari bagaimana cara kita menyimpannya dan proses lainnya. Jadi proses lainnya di sini itu maksudnya bagaimana caranya sehingga sosis tersebut itu bisa bertahan lama. Yang ketiga, ini ada keju. Keju ini juga merupakan jenis pengolahan makanan awetan hewani berasal dari susu sapi atau kambing yang difermentasi oleh jamur. Keju salah satu makanan favorit di dunia. Gak heran, di Indonesia banyak yang menyukai dan mengkonsumsi keju. Yang keempat, di sini ada nugget ayam ataupun nugget sapi ya, bisa. Siapa sih di sini yang sangat menyukai makanan tersebut? Nah, ini juga termasuk pengolahan makanan awetan hewani yang berbahan baku dari daging sapi atau daging ayam. Nugget juga salah satu makanan yang perkembangannya sangat pesat karena dengan tekstur yang sangat renyah dan rasa yang buat banyak orang ketagihan. Maka dari itu, ini merupakan salah satu makanan atau pengolahan makanan awetan hewani yang sangat disukai oleh banyak orang pada umumnya. Dan yang kelima, di sini ada bakso. Mungkin makanan ini juga makanan favorit di Indonesia ya. Bahkan ratingnya lebih tinggi dari makanan pengolahan awetan hewani lainnya. Bakso berbahan baku dari daging sapi, baik itu daging ayam, ataupun bisa dari ikan, ataupun yang lainnya. Bahkan telur juga bisa ya di dalamnya. Dengan cara digiling dan dicampur dengan bahan makanan lainnya. Itu adalah salah satu cara pengolahan untuk kita bisa membuat bakso. Dan yang keenam, siapa sih di sini yang tidak tahu telur asin? Nah, yang keenam ini adalah salah satu contoh makanan pengolahan awetan hewani juga ya, yang berasal dari bahan bakunya itu telur bebek. Yang pengolahannya beragam cara, salah satunya bisa direndam dengan air garam. Telur asin, makanan yang sangat mudah untuk diolah dan aman untuk dikonsumsi. Selain itu memiliki nilai gizi yang sangat baik juga. Jadi ini tidak kalah menariknya juga, enaknya juga dibandingkan dengan contoh-contoh yang sudah disebutkan di atas ya. Oke,
ini merupakan beberapa contoh jenis makanan pengolahan awetan hewani yang bisa saya sebutkan. Sebetulnya masih banyak ya contoh-contoh makanan yang lainnya seperti dendeng, ikan asin, ataupun yang lainnya. Lanjut. Sekarang sistem pengolahan dan pengemasan makanan awetan dari bahan pangan hewani. Sistem pengolahan. Nah, di sini ada beberapa ya. Yang pertama ada teknik boiling, yaitu mengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih. Yang kedua ada teknik poaching, merebus bahan makanan di bawah titik didih dalam menggunakan cairan yang terbatas jumlahnya. Yang ketiga ada teknik braising, yaitu teknik merebus bahan makanan dengan cairan sedikit, kira-kira setengah dari bahan yang akan direbus. Dan yang terakhir ada teknik stewing, yaitu mengolah bahan makanan yang terlebih dahulu ditumis bumbunya dan direbus dengan cairan berbumbu dengan api sedang. Nah, ini merupakan beberapa teknik ya, teknik dalam sistem pengolahan. Kita lanjut ke sistem pengolahan dan pengemasan makanan awetan dari bahan pangan hewani. Nah, ini yang kedua ada sistem pengemasannya. Bisa kalian lihat ya, ini ada beberapa contoh juga sistem pengemasan yang berasal dari kaleng, ada dari plastik. Nah, ini yang dari plastik ya, walaupun dari gambar terlihatnya seperti dari kertas, padahal itu bukan dari kertas, itu dari plastik. Yang ketiga ada dari bahan kertas, ini yang dibuat seperti kardus dengan desain-desain yang sangat menarik. Dan yang di bawahnya juga terakhir itu cem ya, dari bahan plastik. Nah, ini merupakan beberapa contoh juga untuk pengemasan dalam pengolahan makanan awetan hewani. Dan yang terakhir, perencanaan usaha pengolahan makanan awetan dari bahan pangan hewani. Ini juga harus diperhatikan ya, tidak kalah penting dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya. Yang pertama ada target lokasi pasar. Maksudnya seperti apa? Jadi ketika kita sudah melakukan pengolahan, pengemasan, berarti kita akan melakukan pemasaran sehingga produk yang kita buat itu bisa dijual dengan laris. Nah, di sini ada yang pertama target lokasi pasar. Maksud dari target lokasi pasar di sini, kita harus memperhatikan kira-kira lokasi yang ramai, dikunjungi oleh banyak orang, tempatnya strategis ya, seperti di alun-alun atau di pasar ataupun di mana, itu kalian pasti tahu kira-kira tempatnya harus seperti apa. Nah, yang kedua ada pesaing. Selain kita memperhatikan target lokasi pasar juga, kita harus memperhatikan pesaing di sekitarnya. Apakah produk yang akan kita jual di sana itu sudah ada atau belum? Nah, itu juga akan menjadi peluang usaha kita sehingga kita bisa berjualan di sana. Tetapi tetap harus memperhatikan penjual-penjual yang lain. Salah satunya yang harus diperhatikan, harga jangan lebih rendah ya dibandingkan dengan yang lain. Kenapa jangan rendah? Karena ketika kita menjual dengan barang yang rendah, maka kita merusak harga pasar. Itu tidak boleh, itu akan merusak hubungan antara kita dengan penjual yang lain. Yang ketiga ada sasaran pembeli. Nah, di sini maksudnya kira-kira produk yang akan kita jual itu sasarannya kemana? Contoh, misalkan ke anak dari usia 0 sampai dengan 10 tahun, dari anak 11 sampai 15, dari anak 16 sampai 20, dari anak 21 sampai misalkan 30, dari 31 sampai 50, ataupun seperti apa. Nah, itu harus jelas sasarannya. Selain kita memperhatikan target lokasi pasar, pesaing, sasarannya juga harus balance. Contohnya misalkan kan kalau di pasar itu dari anak usia 7 tahun suka ada, sampai 10 tahun, bahkan sampai lansia juga suka ada di sana. Berarti itu sangat cocok ya, karena peluangnya sangat besar di pasar. Tapi harus memperhatikan pesaingnya juga. Tadi seperti yang sudah saya jelaskan, ketika di pasar memang peluangnya sangat besar, tapi pesaingnya juga besar. Nah, apakah efektif atau tidak ketika kita mau berjualan di sana? Jadi itu harus jelas ya. Jadi antara target lokasi pasar, pesaing, sasaran pembeli itu harus benar-benar sinkron. Dan yang keempat, tidak kalah penting, yaitu pengawasan kualitas. Yang paling sangat jelas di sini dalam pengawasan kualitas itu adalah masa kadaluarsa atau expire-nya produk yang kita akan jual. Contoh, tetap ya, ketika kita mengolah
pengawetan awatan hewani, kira-kira bukan masa aktif ya, tahan lama produk yang kita olah itu berapa hari atau berapa minggu atau berapa bulan. Nah, itu harus tetap selalu kita cek. Jangan sampai kita menjual produk yang sudah kadaluarsa atau expired. Jika kita menjual barang yang seperti itu akan menurunkan citra jual kita. Nah, nanti konsumen tidak akan kembali lagi kepada kita. Maka dari itu, pengawasan kualitas ini sangat-sangat tidak kalah penting dibandingkan dengan target lokasi pasar, pesaing, sasaran pembeli. Oke, jadi itu ya perencanaan usaha pengolahan makanan awetan dari bahan pangan hewani yang harus benar-benar diperhatikan. Mudah-mudahan ketika kita sudah memperhatikan aspek-aspek tersebut, kita akan berjalan dengan lancar dan juga jualan kita dapat laris manis sehingga konsumen menyukai produk kita, banyak yang membeli, dan kita juga mendapatkan pendapatan yang sangat banyak. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan di video ini dapat memotivasi kita untuk semangat membuat inovasi-inovasi, khususnya pengolahan makanan awetan hewani yang dikemas dalam bentuk yang sangat menarik. Kita juga harus memperhatikan nilai estetikanya seperti apa. Tidak lupa ketika sudah melaksanakan hal-hal tersebut, kita juga harus memperhatikan perencanaan penjualannya, dari mulai targetnya, pesaingnya, sasaran pembeli, juga pengawasan kualitas. Sekali lagi, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.